Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 241, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kakak Nathan, hati-hati, kata Bernardine dengan prihatin. Nathan Lewis, jika kamu mencoba kekuatanmu saat ini, bukankah kamu akan mencari kematian? Dengan kekuatan martial Ancestor peringkat ke-7, kamu tidak dapat berjalan lebih dari 10 meter sebelum dibombardir. Bisakah kamu melakukannya dengan ini kekuatan? Dalton Ethan bertanya. Sudah di sini, ayo coba lagi, kata Nathan Lewis. Aura besar mulai naik perlahan dari tubuhnya, cahaya keemasan bersinar, dan potongan sisik mulai tumbuh di tubuh Nathan Lewis, seolah mengenakan jas lapisan pelindung emas. Melihat perubahan Nathan Lewis, semua orang terkejut, bahkan Edward Roy menatap Nathan Lewis dengan mata lebar, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Nathan Lewis tidak peduli dengan kerumunan yang terkejut itu, tetapi berjalan lurus menuju bagian dalam makam. Ledakan. Segera, roh pembunuh yang menakutkan, seperti binatang buas, datang ke arah Nathan Lewis sekaligus tubuh Nathan Lewis dihantam keras, seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi. Tubuh Nathan Lewis terlempar ke udara, karena Nathan Lewis sudah siap, jadi kali ini dia tidak terluka. Kakak Nathan, kamu baik-baik saja? Tanya Bernardine. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan berjalan menuju lorong makam. Begitu dia melangkah ke lingkaran sihir, aura pembunuh tajam lainnya datang. Kali ini Nathan Lewis mengangkat tinjunya dan meninju penghalang. Ledakan, terdengar suara keras, dan tubuh di sampingnya terguncang beberapa kali, dan seluruh lengannya mati rasa, tetapi kali ini tubuh Nathan Lewis tidak meledak. Melihat cara ini efektif, Nathan Lewis sangat gembira. Tiba-tiba menarik napas, Nathan Lewis dengan cepat bergerak menuju bagian dalam makam, tetapi semakin jauh dia bergerak maju, semakin berat tekanan yang luar biasa. Pada saat ini, Nathan Lewis tampak bergerak dengan gunung besar di pundaknya, dan dari waktu ke waktu, roh pembunuh menghantam tubuh Nathan Lewis, dan bintang emas muncul satu demi satu. Apa yang ada di sini? Seseorang akan membentuk formasi yang begitu kuat. Wajah Nathan Lewis serius, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berjalan maju. Melihat tubuh Nathan Lewis semakin jauh, Bernardine mengepalkan tinjunya erat-erat, mengkhawatirkan Nathan Lewis. Segera, di depan Nathan Lewis, cahaya yang menyilaukan menyinari. Nathan Lewis sepertinya bisa melihat bahwa seharusnya ada sebuah makam tidak jauh di depan. Ada cahaya yang menyilaukan di dalam makam, tetapi ada beberapa harta di dalamnya. Untuk diketahui, Nathan Lewis ingin mempercepat dan bergegas ke makam, tapi sayangnya, kakinya sepertinya dipenuhi timah, dan tubuhnya seperti ditekan oleh gunung, setiap langkah yang diambilnya terasa sangat sulit. Makam itu tepat di depannya, tetapi Nathan Lewis tidak bisa masuk, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bergerak menuju makam seperti bayi yang belajar berjalan. Kakak Nathan, kamu di mana? Pada saat ini, suara Bernardine datang dari belakang Nathan Lewis. Nathan Lewis melihat ke belakang dan menemukan bahwa Bernardine masih dalam posisi semula, tetapi terus berteriak keras. Aku tidak jauh di depan, tidak bisakah kamu melihatku? Nathan Lewis bertanya dengan bingung. Aku tidak bisa melihatnya, kamu sepertinya menghilang begitu saja. Suara Bernardine terdengar. Baru pada saat itulah Nathan Lewis menyadari bahwa lingkaran sihir sebenarnya adalah penutup mata. Mereka benar-benar telah tiba di depan makam, dan hanya melalui lingkaran sihir ini mereka dapat melihat makam tersebut. Nathan Lewis mengabaikan Bernardine dan terus berjalan ke depan. Retakan. Sisik emas di tubuh Nathan Lewis tiba-tiba hancur, dan tekanan besar membuat kaki Nathan Lewis membentuk jejak kaki yang dalam di tanah setiap kali dia melangkah. Di bawah sisik yang rusak, darah mulai mengalir keluar. Ini adalah darah Nathan Lewis. Sisik ini benar-benar tumbuh di tubuh Nathan Lewis. Ah! Teriak Nathan Lewis dengan marah, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan spiritual di dantiannya tampaknya bebas dari uang, memancar keluar dari tubuh Nathan Lewis dengan putus asa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Seni konsentrasi pikiran Nathan Lewis telah digunakan secara ekstrim, dan inti emas serta kristal naga di tubuh Nathan Lewis, di bawah tekanan kelebihan beban ini, sebenarnya memiliki sedikit retakan.
Jika ini terus berlanjut, jika inti emas hancur, hidup Nathan Lewis akan berakhir, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Retak, terdengar suara retakan lagi, dan sisik di tubuh Nathan Lewis hancur lagi, dan darah mulai menodai tubuh Nathan Lewis menjadi merah. Perlahan, sisik seperti baju besi emas di tubuh Nathan Lewis mulai retak, dan ada luka di tubuhnya yang terus berdarah. Mata Nathan Lewis juga merah, dan tekanan besar sepertinya menghancurkan Nathan Lewis menjadi bubur. Meski begitu, Nathan Lewis masih bergerak maju perlahan, meski langkah ini hanya berjarak beberapa sentimeter, Nathan Lewis tidak memiliki jalan keluar saat ini, meski dia memanjat, dia akan naik ke makam. Ledakan, segera, tubuh Nathan Lewis langsung ditampar ke tanah di bawah tekanan yang luar biasa, dan tanah batu biru yang keras dihancurkan oleh tamparan langsung. Meski terbaring di tanah, Nathan Lewis tetap tidak menyerah, dan perlahan merangkak ke depan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Gigi Nathan Lewis bergetar dan hampir hancur. Cahaya keemasan di tubuhnya mulai redup. Seiring dengan meredupnya cahaya keemasan, sisik di tubuh Nathan Lewis juga perlahan menghilang. Pada saat ini, Nathan Lewis benar-benar mengekspos tubuhnya ke aura pembunuh. Setiap roh pembunuh seperti pedang tajam, terus menebas tubuh Nathan Lewis, meninggalkan luka berlumuran darah. Nathan Lewis mengertakkan gigi dan terus merangkak ke depan, meninggalkan noda darah di tanah. Makam itu sudah dekat, tetapi Nathan Lewis merasa sulit baginya untuk melewati jarak yang begitu dekat. Nathan Lewis mengulurkan tangannya, seolah-olah dia menyentuh makam itu, menyentuh penghalang lingkaran sihir. Selama Nathan Lewis lewat sini, dia akan memasuki makam itu. Tapi Nathan Lewis sudah terluka dan tidak bisa melangkah maju, jari-jarinya yang terulur perlahan melewati penghalang. Ketika tangan Nathan Lewis melintasi penghalang lingkaran sihir, tekanan besar tiba-tiba menghilang, dan roh pembunuh juga menghilang. Hilangnya tekanan yang sangat besar secara tiba-tiba menyebabkan Nathan Lewis menyemburkan seteguk darah. Ruang makam sudah terlihat jelas, dan sosok Nathan Lewis juga muncul di depan Bernardine dan yang lainnya. Pada saat ini, Nathan Lewis sedang berbaring di tanah, hanya berjarak puluhan meter dari Bernardine dan yang lainnya, dan ada noda darah yang mengejutkan di tanah, yang membuat orang bergidik. Kakak Nathan, melihat ini, Bernardine bergegas dengan anak buahnya. Jarak puluhan meter hanyalah lompatan pendek bagi mereka. Tapi Nathan Lewis hampir membayar harga dengan nyawanya karena berjalan sejauh ini. Bernardine memandang Nathan Lewis, yang dipenuhi memar, dan buru-buru. Membantu Nathan Lewis. Nathan Lewis, kamu baik-baik saja. Dalton Ethan juga datang dan menatap Nathan Lewis dengan kagum. Pada saat ini, Nathan Lewis sangat lemah, tetapi hidupnya tidak dalam bahaya. Setelah tersenyum, dia menggelengkan kepalanya ke arah Dalton Ethan. Edward Roy memimpin orang-orang untuk segera bergegas ke makam. Di dinding makam, ada lukisan dengan pemandangan di atasnya. Di lereng bukit ada anak penggembala sapi. Lukisan ini sangat realistis. Anak penggembala sapi di dalam adalah seperti orang yang nyata. Di sisi kiri lukisan itu tertulis kata 90.000 mil pegunungan dan sungai. Selain lukisan ini, tidak ada lagi yang ada di makam itu. Mungkinkah lukisan ini menjadi harta karun? Setelah melihat lukisan itu, Edward Roy mengulurkan tangan untuk melepasnya, tetapi dihentikan oleh George Roy. Tuan muda tertua, hati-hati ada jebakan. Kata-kata George Roy membuat Edward Roy segera menarik tangannya. Dia telah melihat mekanisme di makam kuno, jadi dia tidak berani memindahkannya dengan ringan. Saat ini, Nathan Lewis didukung oleh Bernardine dan berjalan ke makam. Ketika Nathan Lewis melihat peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil untuk pertama kalinya, dia tercengang sesaat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dia sepertinya melihat setiap tanaman dan pohon di lukisan itu, semuanya hidup, dan bocah gembala itu berlari dengan gembira. Apalagi aura yang terpancar dari lukisan itu persis seperti aura yang dirasakan Nathan Lewis di awal, yang selalu menarik perhatian Nathan Lewis, dan ternyata lukisan ini. Sialan, mengapa lukisan itu hancur setelah begitu banyak usaha? Bernardine mengutuk dengan tidak senang ketika dia melihat hanya ada satu lukisan di dalam makam. Bernardine, apakah menurutmu bocah penggembala dalam lukisan ini sedang bergerak? Nathan Lewis bertanya pada Bernardine. Tidak, Bernardine mengerutkan kening. Kakak Nathan, apakah kamu terpesona? Bagaimana orang-orang dalam lukisan ini bisa bergerak? Apa yang istimewa dari lukisan ini? Bagaimana mungkin seseorang menggunakan lingkaran untuk melindungi mereka? Bagaimana dengan melukis? Dalton Ethan juga sedikit bingung.
Nathan Lewis mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihat tanaman dan pohon bergerak di lukisan itu, hanya dia yang bisa melihatnya. Gelombang kesadaran spiritual perlahan-lahan bergerak menuju gambar pegunungan dan sungai 90.000 mil. Saat ia mendekat, tiba-tiba kekuatan isap yang sangat besar menyedot kesadaran spiritual ke dalam lukisan. Nathan Lewis merasakan tubuhnya, seolah-olah dia muncul di dunia dalam lukisan itu seketika, memandangi langit biru, rerumputan hijau, dan bocah gembala sapi tidak jauh dari sana. Di sini, Nathan Lewis menemukan bahwa ada aura tebal di mana-mana, dan aura di sini ada seperti oksigen di dunia nyata. Apakah ini ilusi? Bukankah ini terlalu nyata? Mata Nathan Lewis membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Anak penggembala melihat Nathan Lewis saat ini, dan berjalan menuju Nathan Lewis tanpa diduga. Dari mana asalmu? Bocah gembala itu bertanya pada Nathan Lewis. Nathan Lewis kehilangan kata-kata untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Teman kecil, tempat apa ini? Nathan Lewis tidak menjawab bocah gembala itu, tetapi bertanya kepada bocah gembala itu. Bocah gembala itu memandang Nathan Lewis dengan aneh, ini Pulau Penglai. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak tahu di mana itu? Pulau Penglai. Nathan Lewis mengerutkan kening, dia pernah mendengar tentang Pulau Penglai. Bukankah Pulau Penglai ini negeri dongeng yang melegenda? Mungkinkah dia datang ke negeri dongeng? Tapi ketika Nathan Lewis hendak melanjutkan, bertanya kepada si bocah penggembala, si bocah gembala itu terpental, lalu menghilang. Nathan Lewis terkejut untuk beberapa saat, dan ketika dia hendak melihat sekeliling, sosoknya tiba-tiba bergetar, dan kemudian Bernardine muncul di depannya, dikelilingi oleh makam, di mana terdapat Pulau Penglai. Kakak Nathan, ada apa denganmu? Baru saja, aku melihat lukisan itu tanpa berkedip, seolah-olah aku bodoh. Bernardine bertanya pada Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sepertinya baru saja berhalusinasi, tapi sepertinya itu nyata, suara bocah penggembala masih terngiang di telinganya. Pulau Penglai, Nathan Lewis bergumam dengan suara rendah. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, lihat, lukisan ini telah berubah. Semua orang buru-buru melihatnya, dan menemukan bahwa pemandangan lukisan itu telah berubah total. Yang terjadi selanjutnya adalah hutan lebat. Ada banyak binatang di hutan, tapi di mata Nathan Lewis, binatang ini hidup dan menendang. Ketika Nathan Lewis melihat ini, perasaan ilahi keluar dari sini, dan kemudian dia muncul lagi di hutan, dengan hewan-hewan mengawasinya dengan waspada. Nathan Lewis berbalik dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, jadi dia harus menemukan tempat untuk duduk, dan seni konsentrasi sedang berjalan, dan aura yang tak terhitung jumlahnya mulai mengerumuni tubuh Nathan Lewis. Dantian Nathan Lewis, yang hampir kering, segera mulai memiliki kekuatan spiritual yang berubah menjadi tetesan air, mengalir ke dantian Nathan Lewis. Kristal naga di tubuh Nathan Lewis juga mulai menyerap aura langit dan bumi dengan gila-gilaan saat ini. Tidak ada yang memperhatikan perubahan Nathan Lewis, jadi mata orang tertuju pada peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. George Troy, turunkan lukisan itu untukku. Melihat lukisan itu dapat mengubah pemandangan dengan sendirinya, Edward Troy tahu itu pasti harta karun, dan segera memerintahkan George Troy. Edward Troy takut akan ada organ, jadi dia memerintahkan George Troy untuk mengambil lukisan itu. George Troy mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan menuju lukisan itu. Hentikan dia. Bernardine buru-buru membawa dua master seni bela dirinya untuk menghentikan George Troy. Jangan malu pada dirimu sendiri. Kakak Nathan datang ke sini dengan putus asa. Jika bukan karena kakak Nathan, tidak ada dari kalian yang bisa masuk. Lukisan ini seharusnya milik kakak Nathan. Jika kamu mengambilnya sekarang, apa-apa bedanya dengan mengikuti perampok? Kata Bernardine. Edward Troy bertanya. Sialan, percobaan didasarkan pada kemampuan. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya, dan kamu layak mengajariku. Edward Troy mengerutkan kening, dan kemudian menatap Kevin Jericho. Kevin Jericho, bawa seseorang untuk memberi pelajaran pada orang ini. Setelah aku keluar, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Kevin Jericho mengangguk, Tuan Edward Troy. Setelah Kevin Jericho selesai berbicara, dia memimpin anggota keluarga Jericho dan langsung menyerang Bernardine. Bernardine hanya bisa membawa dua bawahannya Wu Zong untuk bertarung dengan Kevin Jericho.
Edward Troy mengedipkan mata pada George Troy dan meminta George Troy melepas lukisan itu secepat mungkin. Bernardine melihat George Troy akan mengambil lukisan itu, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan tergesa-gesa. Berurusan dengan serangan Kevin Jericho sudah cukup untuk membuat Bernardine sakit kepala. Dia hampir hanya hiasan, didukung oleh dua wuzongnya bawahan. Dalton Ethan melirik Nathan Lewis, dan menemukan bahwa Nathan Lewis tidak bergerak, tanpa mengedipkan matanya, dan dia berubah menjadi. Seperti sebelumnya, dia menghela nafas tanpa daya. Melihat George Troy hendak mengambil lukisan itu, Dalton Ethan menyentakkan tubuhnya, lalu melambaikan telapak tangannya, dengan kekuatan yang sangat besar, dia langsung menjatuhkan George Troy ke udara. Dalton Ethan, apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, Edward Troy bertanya dengan dingin. Edward Troy, tidakkah kamu ingin malu? Jika Nathan Lewis tidak terburu-buru melewati lingkaran sihir, siapa yang akan datang ke makam ini? Sekarang kamu memanfaatkan bahayanya dan tahu bahwa Nathan Lewis terluka, dan kamu bahkan ambil lukisan itu. Dalton Ethan melihatnya dengan jijik. Kata Edward Troy, Dalton Ethan, ini adalah ujian aliansi seni bela diri ibu kota kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam ujian kami. Apakah kamu lupa bagaimana kamu mengikuti Direktur Guo untuk menjaminnya ketika kamu masuk? Mata Edward Troy sedikit jalan yang padat. Jaminan ibumu? Aku hanya tidak menyukainya, aku hanya ingin menghentikanmu, apa yang kamu inginkan? Dalton Ethan berteriak pada Edward Troy dengan wajah penuh penghinaan. Kamu, Edward Troy sangat marah karena dimarahi, dan menamparkan Dalton Ethan. Jika kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Telapak tangan Edward Troy yang marah mengandung energi yang tak ada habisnya. Angin kencang melolong, wajah Dalton Ethan sedikit berubah, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Edward Troy, jika dia benar-benar ingin melawan Edward Troy, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ketika tubuh Dalton Ethan tiba-tiba mundur, pengawal Dalton Ethan langsung memblokir tubuh Dalton Ethan, diikuti dengan tamparan di wajah Edward Troy. Keduanya wuzong peringkat ke-7, setelah satu telapak tangan, keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Ayo pergi bersama, kita akan menghancurkan mereka. Aura Edward Troy meletus, dan semburan cahaya mulai bersinar di telapak tangannya. Terlalu memikirkan kemampuan seseorang. Dalton Ethan mendengus dingin. Ada dua wuzong peringkat ke-7 di belakangnya, dan di sisi Edward Troy, hanya Edward Troy yang merupakan wuzong peringkat ke-7, dan dua pelayan lainnya dari keluarga Troy adalah peringkat ke-5. Adapun wuzong George Troy peringkat ke-3, ada tidak perlu dihitung. Tiba-tiba, perkelahian terjadi di seluruh ruang makam. Dalton Ethan, yang seharusnya berada di atas angin, harus menjaga sisi Bernardine, jadi kedua belah pihak bertarung secara seimbang, dan tidak mungkin untuk mengatakan pemenang dalam waktu singkat. Pada saat ini, Nathan Lewis sedang berdiri di satu sisi, tidak bergerak seperti manusia kayu, tanpa mengedipkan matanya. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.